Selamat pagi kepada Pak Adlian selaku dosen pengajar dari Robotika Kecerdasan dan rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang metode support vektor mesin. Yang beranggotakan saya sendiri Eklesia Kristina Sirait, Muhammad Alfaris, Fahri Rahmat, Eri Nur Yuliansyah, Abiyu Hibatullah, dan Alexandrio. Selanjutnya, apa itu SPM dan keuntungan SPM akan dijelaskan oleh Alexandrio. Kepada Alexandrio, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi sini saya akan menjelaskan pengertian SVM dan keuntungannya. Nah, support vector machine atau yang kita sebut dengan SVM adalah salah satu algoritma pembelajaran mesin yang digunakan untuk tugas-tugas klasifikasi dan regresi. SVM digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan pola, pengenalan wajah, klasifikasi teks, dan lainnya. Nah, keuntungan dari SVM sendiri, kami di sini ada 3, yakni efektif dalam ruang dimensi tinggi, yang dimana SVM dapat bekerja dengan baik pada data dengan banyak dimensi. Lalu keuntungan kedua, yakni memiliki interpretasi geometris yang jelas, di mana hyperplane yang ditemukan SVM dapat diinterpretasikan sebagai batas keputusan antara dua kelas. Lalu keuntungan yang ketiga, masih efektif dalam kasus di mana jumlah dimensi lebih besar daripada jumlah sampel, yakni SVM dapat bekerja dengan baik even ketika jumlah fitur lebih banyak daripada jumlah data. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, untuk kekurangan SPM dan pengaplikasian SPM akan dijelaskan oleh Muhammad Alfaris. Kepada Muhammad Alfaris dipersilakan. Baik, Trixia, terima kasih atas kesempatannya. Walaupun SPM memiliki beberapa keuntungan, SPM juga tidak luput dari beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu dia membutuhkan waktu lama untuk pelatihan. SPM itu dia membutuhkan waktu lama ketika ditrain pada dataset yang besar. Lalu yang kedua itu dia sensitif terhadap outlier. Outlier-nya itu sendiri dapat mempengaruhi hyperplane yang ditemukan pada SPM itu sendiri. Lalu yang ketiga, SPM juga memilih kernel yang tepat bisa menjadikan hal yang sulit. Jadi untuk memilih kernel yang tepat dalam SVM itu cukup memakan waktu dan juga prosesnya cukup rumit. Selanjutnya itu pengaplikasian. Pengaplikasian pada SVM itu sendiri itu dapat digunakan sebagai klasifikasi gambar, mengklasifikasi teks, dan juga untuk mendeteksi anomali. Dalam mengklasifikasi gambar itu sendiri, SVM dapat digunakan untuk pada gambar wajah atau gambar spam. Pada klasifikasi teks, SVM dapat digunakan untuk klasifikasi email spam atau klasifikasi sentimen. Dan yang terakhir itu ketika mendeteksi anomali, itu dia untuk dapat mendeteksi penipuan atau adanya kegagalan sistem. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya adalah istilah-istilah dalam SVM, yaitu hyperplane dan margin akan dijelaskan kepada dilanjutkan oleh Eri Nur Aliansyah. Kepada Eri dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang istilah hyperplane pada SVM. Hyperplane adalah sebuah konsep dalam geometri yang digunakan untuk memisahkan ruang menjadi dua bagian. Dalam konteks pembelajaran mesin, khususnya pada algoritma seperti SVM, hyperplane menjadi sangat penting. SVM mencoba untuk menemukan hyperplane, memisahkan kedua data dengan margin maksimum. Dapat dilihat pada gambar di samping, hyperplane memisahkan kedua kelas, yaitu kelas 1 yang ditandai dengan warna hijau dan kelas negatif 1 yang ditandai dengan warna merah. Jadi di antara kedua kelas tersebut terdapat garis pemisah yang dinamakan hyperplane. Next. Selanjutnya ada margin. Margin adalah jarak antara hyperplane dan titik terdekat dari masing-masing kelas. Dengan memaksimalkan margin, SVM dapat membuat keputusan klasifikasi yang lebih baik. Margin biasanya ditempatkan sejajar atau paralel dengan garis hyperplane yang ditandai dengan garis putus-putus. Jadi margin ditemukan dengan memaksimalkan nilai jarak antara hyperplane dengan jarak titik terdekat atau titik yang disebut dengan support vector. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya ialah support vectors dan kernel tricks yang akan dijelaskan oleh Abiyu. Kepada Abiyu dipersilakan.
Terima kasih untuk kesempatannya pada saya untuk menjelaskan vektor support vectors. Support vector adalah titik-titik data yang berada paling dekat dengan hyperplane yang memisahkan kelas-kelas dalam ruang fitur. Konsep ini penting karena dalam konsep pembelajaran, SVM fokus pada titik-titik ini karena mereka memiliki peran paling signifikan dalam menentukan posisi dan orientasi hyperplane. Seperti pada yang tertera pada gambar di samping, untuk kelas positif ditunjukkan dari warna hijau, dan kelas negatif ditunjukkan untuk warna merah. Dan garis tengah itu menentukan marginnya, kemudian untuk support vectors berada pada yang di lingkaran hitam ini, di tebal ini. Next. Kemudian untuk kernel trick SVM. Kernel tricks adalah salah satu konsep penting dalam support vectors machine atau SVM yang memungkinkan SVM menangani masalah klasifikasi nonlinear dengan efisien. Konsep ini didasarkan pada ide bahwa kita dapat memproyeksikan data ke dalam ruang fitur yang lebih tinggi, di mana data menjadi linear terpisah, meskipun mungkin tidak linear dalam ruang aslinya. Kemudian untuk linear kernel ini digunakan untuk data yang dapat dipisahkan secara linear. Ini adalah kernel default dalam SVM. Kemudian untuk polynomial kernel ini digunakan untuk menangani kasus klasifikasi nonlinear dengan menggunakan fungsi polinomial untuk memproyeksikan data ke dalam ruang fitur yang lebih tinggi. Kemudian RBF atau Radial Basis Function Kernel ini juga dikenal sebagai Gaussian kernel. Ini adalah pilihan umum untuk menangani masalah. Kemudian kernel sigmoid. Kernel ini menggunakan fungsi sigmoid untuk memproyeksikan data ke dalam ruang fitur yang lebih tinggi. Terima kasih. Penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, penjelasan terkait program dari data yang kami miliki akan dijelaskan oleh Fahri Rahmat kepada Fahri. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai contoh implementasi dari penggunaan SVM. Pertama-tama kita harus menyiapkan sebuah data seperti ini. Data yang kami gunakan yaitu data yang mempunyai 3 kelas, yaitu berdiri, duduk, serta berbaring, yang diambil dari sensor giroskop yang terdapat pada HP. Pertama-tama kita harus mengimport beberapa library yang akan kita gunakan. Library yang pertama yaitu Pandas, di mana library ini digunakan untuk membaca data dari file CSV. Lalu saya menggunakan juga library SVM yang terdapat di scikit-learn, serta saya menggunakan juga akurasi score dari scikit-learn matrix untuk melihat keakurasian dari hasil klasifikasi SVM dari data yang telah kami sediakan. Lalu saya juga mengimport library untuk merandom. Oke, kita coba jalankan. Selanjutnya saya membuat variabel data dan menampung semua data yang terdapat pada file CSV. Lalu di sini saya membuat variabel X yang akan menampung semua kolom yang terdapat data, semua kolom yang berada di data CSV tadi, kecuali pada kolom label. Kolom label tersebut saya masukkan ke dalam variabel Y, sehingga dia akan terpisah dari
variabel X. Lalu di sini saya memilih kernel tricks yang akan digunakan. Saya menggunakan kernel linear. Selanjutnya saya membuat fungsi untuk mentraining serta mengetes hasil klasifikasi. Di sini saya menggunakan dua looping. Looping pertama digunakan untuk mengambil 5 data random dari variabel X. Lalu kelima data tersebut akan dihapus dari variabel X-train dan Y-train dan akan dimasukkan ke dalam X-test dan Y-test yang akan digunakan untuk pengetesan nantinya. Lalu di line ini merupakan line untuk melatih data-data tersebut. Lalu looping kedua saya gunakan untuk melakukan pengetesan serta melihat seberapa akurat dari hasil klasifikasi tersebut. Dapat dilihat muncul 5 data yang berbeda. Data pertama yaitu min 0,0093, 0,1361, 0,9821 yang merupakan X, Y, dan Z. Jika dilihat dari label sebenarnya, dari data ini labelnya yaitu berdiri dan hasil dari prediksi SPM juga berdiri. Berarti itu menandakan SPM kita benar dan tingkat keakurasiannya itu sebesar 1. Baik, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menyimpulkan hasil presentasi metode SVM pada hari ini. SVM atau Support Vector Machine adalah algoritma pembelajaran mesin yang kuat untuk klasifikasi dan regresi. SVM berfokus pada menemukan hyperplane dengan margin maksimum untuk memisahkan kelas-kelas data. Dengan menggunakan kernel trick, SVM dapat menangani masalah klasifikasi nonlinear dengan efisien. Meskipun sensitif terhadap parameter, SVM memiliki aplikasi luas dan terbukti efektif dalam berbagai bidang seperti pengenalan pola, pengenalan wajah, dan klasifikasi teks. Baiklah, sekian hasil presentasi kami dari kelompok 4. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Selamat pagi.